Definisi internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia. Bisa disebut juga jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Yang kedua, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi atau telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Fasilitas internet. Yang pertama ada web. Web adalah fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya yang diantara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, email. Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengirim dan menerima surat elektronik pada atau dari pemakai komputer lain yang terhubung di internet dan dapat menyertakan file sebagai lampiran attachment. Yang ketiga ada newsgroup. Fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, penawaran, atau file ke pemakai internet lain yang tergabung dengan kelompok diskusi untuk topik tertentu. Yang terakhir ada FTP, File Transfer Protocol. Fasilitas ini digunakan untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan bila perlu menyalin atau download file yang Anda butuhkan dari server tersebut dan menyimpannya di komputer Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina Fajar, NIM 31218-215. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi internet dalam e-commerce dan definisi dan manfaat internet. Yang pertama, fungsi internet dalam e-commerce. Dengan adanya e-commerce website, maka sangat memungkinkan untuk sebuah perusahaan ataupun pemilik usaha bisa menjual produk mereka kepada para konsumen secara lebih banyak karena memang sifat dari website tersebut. Pemilik usaha nantinya tidak perlu untuk membuka banyak cabang, penjual, dan juga distribusi. Namun jika memang kamu ingin membuka beberapa cabang, sangat diperbolehkan karena nantinya juga akan memberi keuntungan yang lebih. Pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih di dalam menjadikan beberapa toko ataupun pegawai. Hal tersebut akan meningkatkan keuntungan dengan cara menurunkan biaya operasional. Selain itu, harga barang juga bisa ditekan semurah mungkin karena akumulasi dan dari beberapa manfaat tersebut, sehingga nantinya konsumen juga akan lebih tertarik dengan hal tersebut. Definisi dan manfaat internet. Definisi internet adalah jaringan komputer yang khusus untuk mempergunakan dalam lingkungan di dalam batasan suatu organisasi. Dilihat dari sudut teknisinya, internet didefinisikan sebagai pengguna teknologi internet di dalam sebuah jaringan komputer lokal, LA. LA adalah sekumpulan komputer yang saling dihubungkan kepada suatu daerah atau lokasi tertentu. Manfaat internet. Yang pertama, perusahaan dapat mengatasi masalah utama yaitu tentang penyeberangan informasi antar sesama karyawan dengan cara yang cepat, mudah, dan efektif. Tidak terikat oleh program atau hardware tertentu sehingga dapat melatih dan mendidik para pegawai perusahaan. Yang kedua, antara sesama karyawan dapat mengirim memo rekan kerja yang lain tanpa harus meninggalkan mejanya. Yang ketiga, setiap karyawan bisa mengirimkan beberapa dokumen melalui komputer dengan demikian perlu mencetak dokumen tersebut. Yang keempat, admin dapat meletak file-file program yang bisa digunakan oleh karyawan pada suatu folder bersama sehingga dapat di-download oleh yang memerlukannya. Cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Dikto Kajar. Saya akan menjelaskan di bagian perangkat keras intranet. Yang pertama, LAN. Untuk membangun intranet, LAN harus memiliki sebuah jaringan komputer lokal terlebih dahulu. LAN terdiri dari beberapa komputer di mana saling terhubung di dalam satu lokasi. Yang kedua, client service. Komputer klien biasanya berupa PC biasa dan digunakan oleh user untuk meminta informasi dari server, sedangkan komputer server
digunakan untuk menyimpan data dan program serta menyediakan pelayanan network pada klien. Yang ketiga, workstation. Workstation adalah komputer yang digunakan oleh setiap orang yang mengakses komputer pusat tetapi pada lingkungan networking yang ada. Yang keempat, niche atau network interface card. Niche atau yang sering juga disebut dengan adapter card adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dibutuhkan pada suatu network, termasuk komputer server atau klien. Yang kelima atau yang terakhir, network cable. Kabel ini berfungsi menghubungkan antara NIC yang dipasangkan pada setiap komputer. Terima kasih. Nama saya Tasya, saya akan menjelaskan tentang komponen dan struktur extranet. Extranet mempunyai dasar infrastruktur sama dengan internet, seperti TCP atau IP protokol, server, email, dan browser web. Tetapi extranet menggunakan Virtual Private Network atau VPN untuk membuat komunikasi melalui internet lebih aman. Fungsi extranet dalam e-commerce yang pertama, kemudahan pertukaran informasi. Yang kedua, sebagai file server. Yang ketiga, kontrol jarak jauh. Yang keempat, media informasi perusahaan. Yang kelima, fitur keamanan yang komplit. Yang keenam, waktu yang lebih efisien. Yang ketujuh, kemudahan dalam maintenance. Yang kedelapan, membangun sebuah industri extranet. Yang kesembilan, membangun kemitraan bisnis digital. Dan yang kesepuluh, meningkatkan efektivitas berbisnis. Nama saya Nur Fitriani, saya akan menjelaskan keuntungan kegunaan extranet. Kegunaan extranet ada 6. 1. Memerlukan lebih sedikit pekerja helpdesk karena dengan mengotomatisasi inquiry system, pelanggan hanya dapat menghubungi basis data untuk mencari informasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas karena dengan komunikasi antar komputer dapat mengurangi error pada masukan data. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi dan transportasi maupun administratif. Yang keempat, proses dan arus informasi lebih cepat. Yang kelima, mengurangi pekerjaan yang menggunakan banyak kertas dan pengiriman tepat waktu. Yang keenam, peningkatan secara keseluruhan pada efektivitas bisnis. Terima kasih. Nama saya Yesirat Nasari, NIM 31218318. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari internet, intranet maupun extranet. Nah, internet itu merupakan komunikasi jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau kantor dengan aplikasi berbasis web dan teknologi. Komunikasi data seperti internet, bahkan warung internet, dapat dikategorikan sebagai internet. Extranet itu jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspos bagian dari internal jaringan ke komputer di luar. Terima kasih.